Tema bulan ini dari gereja anak-anak Allah yang kudus dari Yohanes 1 ayat 12. Terus kalau saya subtemanya yang akan saya ambil adalah penghakiman dimulai pada rumah Allah. Penghakiman dimulai pada rumah Allah. Firman yang akan kita pelajari bersama, kita minta pimpinan dari Roh Kudus agar setiap kita mau membuka hati, dijamah, mendapat pencerahan dan juga pengajaran yang baik dan benar dari Bapa di surga. Hari-hari ini yang saya dapat sih, Tuhan itu serius sama gerejanya. Jadi kalau firmannya agak keras, itu sebenarnya untuk kebaikan kita, ya. Jangan merasa kayak kok nembak saya sih, kok kayaknya saya terkena ya, tetap tempelak. Bukan. Jadi tujuan Tuhan hari-hari ini untuk mendisiplinkan, menertibkan gerejanya yang adalah tubuhnya Dia sendiri. Yesus itu kan kepala kita, kepala gereja. Nah, kalau pengajaran atau pembelajaran firman yang sedikit keras, itu sesungguhnya membuat kehidupan rohani kita malah jadi sehat, ya, kuat di dalam Tuhan. Enggak jadi Kristen yang melempem, Kristen yang cengeng, Kristen yang bayi rohani terus, enggak bisa bertumbuh dewasa begitu. Jadi kita lihat di 1 Petrus 4 ayat 17, subtemanya penghakiman dimulai pada rumah Allah. 1 Petrus 4 ayat 17, Pak Hendro minta tolong. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Berarti kesimpulannya gereja Tuhan itu yang sudah percaya Injil, kabar keselamatan, ya. Yesus yang sudah mati di kayu salib. Kita jangan hanya lihat gambaran besarnya, Bapak Ibu Saudara. Kita pernah nggak membayangkan si pakunya itu sebesar apa pada saat Yesus disalib? Besar. Kalau kita mau belajar ya dari ensiklopedia atau dari sisi-sisi rohani begitu di Google, itu pakunya bisa sampai 18-20 cm panjangnya. Diameternya 1 cm. Kita kena jarum kecil aja udah menjerit. Mau disuntik takut. Ini paku sepanjang ini nembus kedua tangannya dia sama kaki. Itu betul-betul pengorbanan Yesus itu nggak main-main dan sangat dihimbau untuk gerejanya itu betul-betul menyadari pengorbanan Yesus itu besar bagi kita, saudara. Itu tidak main-main. Nah, kenapa sekarang dikatakan tadi penghakiman dimulai dari gereja Tuhan? Ya karena sekarang ini kan saya berulang-ulang kali mengatakan bahwa Tuhan sedang berurusan sama gerejanya sebelum Dia menjemput kita. Bagaimana Tuhan menelantarkan gerejanya? Nggak mungkin. Firman Tuhan sudah mengatakan hari-hari terakhir aku akan berurusan dengan gerejaku, tubuhku. Itu berbicara bukan interdenominasi, bukan. Berkali-kali saya katakan ini bangunan ini hanya fisik. Yang namanya gereja itu ini loh. Kalau saudara dan saya pegang ke dada sinilah ini loh. Ini gerejanya Tuhan, bait Allah. Di mana dikatakan di Korintus, Roh Kudus tinggal di dalamnya, di dalam Bapak Ibu Saudara dan saya yang dikasihi Tuhan. Penghakiman dimulai pada rumah Allah. Ada 3 poin, cepat aja ya. Pertama, akan terjadi pendisiplinan. Pendisiplinan itu kan dari kata pemuritan, disciple. Bahasa Inggrisnya disciple. Kita ini kan murid, disciple. Ternyata disciple itu disiplin. Kalau gereja Tuhan tidak mau disiplin hari-hari ini, kita lihat kehidupan kita berujungnya nanti kemana? Pendisiplinan. Dalam apa sih pendisiplinan? Dalam pembentukan karakter. Ya, pertama adalah pendisiplinan dalam pembentukan karakter.
Cara Tuhan mendidik orang percaya yang sudah diangkat sebagai anak-anaknya, anak-anak Allah, itu harus dengan dihajar, dididik, diuji, guna untuk memunculkan karakter kita yang sesungguhnya. Kita lihat di Ibrani 12, minta tolong Pak Hendro. Ayat 6, 7, 11, 12. Ibrani 12. Ayat 6 dulu. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ingat ya, tadi saya katakan jangan merasa tertuduh, jangan merasa tertempelak. Bukan, tujuan Tuhan menghajar karena Dia mengasihi kita semua sebagai anak-anaknya, gerejanya, gereja Kristus yang telah ditebus oleh darahnya sendiri. Itu darah berbicara tentang nyawa. Yesus rela menyerahkan nyawanya untuk kita gerejanya. 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, itu berarti Allah memperlakukan kita seperti anak. Jangan malah ngamuk sama Tuhan. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Betul? Kalau kita sayang sama anak kita nakal, anak kita melanggar apa yang menjadi ketentuan di dalam satu kehidupan rumah tangga, pasti kita akan hajar. Saya tidak mau kamu seperti itu, karena papa tidak pernah ngajarkan kamu seperti itu. Itu contohnya. Terus di 11, Pak Hendro. Ayat 11-nya berkata bahwa memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Yang ada apa? Berontak daging kita. Ya, pasti termasuk saya. Berontak. Mana ada rasa sukacita pada saat kita dihajar oleh Bapak kita. Tetapi duka cita, sedih gitu loh. Ya. Nah, terus tetapi kemudian kalau kita tekun ya, kita mau diproses, mau dididik ya, dihajar, akan menghasilkan buah kebenaran. Ini loh hasilnya loh yang luar biasa. Buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, kita akan terlatih. Oh, tahu kok. Oh, ini Bapak lagi didik aku. Bapak lagi didik aku. Bapak lagi didik aku. Jadi kita nggak akan pernah berontak. Asal ya, itu jangan dicari dari kesalahan kita. Nangkep ya, ada ayatnya. Kalau engkau menderita karena melakukan kebenaran, Tuhan angkat jempol. Itu kita sedang diuji untuk bisa menemukan karakter yang sesungguhnya di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, yaitu karakter Kristus. Tapi kalau kita menderita karena kesalahannya kita, ya tanya aja sama diri sendiri, jangan terus menyalahkan Tuhan. Apa yang sudah dilarang dibikin, akhirnya menderita. Lo salah sopo? Ya kita, bodoh-bodohnya kita. Ini panduannya buat apa sekarang? Tapi kalau kita sudah bikin yang benar, tapi masih menderita, karena apa? Kita teruji di hadapan Tuhan. Oh, ini benar-benar anakku. Oh, ini benar anakku. Wah, ini bukan. Kita akan masuk lebih dalam. Jadi pendisiplinan itu adalah sesungguhnya hanya untuk melihat ini karakterku ini sudah ada belum sih di si A ini, si B, si C sebagai gerejaku, sebagai anak-anak Allah yang sudah diangkat. Belum, proses lagi, terus. Sampai kedapatan Tuhan bilang cukup. Sudah kutemukan karakterku di dalam dia. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi jelas ya. Dalam hal ini saya mendapat satu kata, asimilasi. Saya bilang asimilasi itu kan tanaman ya, tumbuh-tumbuhan. Ternyata saya dapat loh, Tuhan bilang asimilasi yaitu perpaduan yang harmonis antara aku dan engkau. Tuhan bilang itu berbicara personal. Harus kita bisa berasimilasi dengan Tuhan. Harus, hari-hari ini harus saya katakan. Apalagi bulan Desember besok. Itu saya dapat akan banyak tangisan di muka bumi. Memasuki tahun 2024. Tuhan katakan akan banyak terjadi tangisan di muka bumi. Jadi jelas kita harus bisa
melakukan asimilasi, yaitu kita harus berpadu, bersekutu dengan Tuhan. Jangan berseteru, jangan. Bersekutu, bersepadu dalam perpaduan yang harmonis antara aku dan engkau yang adalah ciptaanku. Tuhan katakan, supaya karakter Kristus akan terbentuk dan terlihat dalam kehidupanmu hari ke hari. Bukan cuma hanya di gereja aja, bukan. Duduk manis, jaga image, bukan. Kehidupan sesungguhnya akan tampak di luar sana. Aslinya kita tuh gimana? Di sini kita bisa dari alfa sampai omega bilang haleluya, puji Tuhan. Ya, boleh malaikat bilang. Si iblis juga bilang, terus nggak apa-apa puji Tuhan di gereja. Keluar berapa langkah dari pintu gereja, itu asli saudara dan saya yang akan terlihat. Baik di mata si iblis maupun di mata Tuhan. Jadi jangan menjadi seperti bunglon. Tuhan katakan ke saya, engkau jangan menjadi seperti bunglon. Di kumpulan orang yang suka ngerumpi, oh iya memang dia begitu, betul kok. Bencekno orang itu, betul. Nanti kumpul di sini yang haleluya, oh haleluya, Yesus memang baik, benar. Ini keluar kutuk sama berkat, nggak bisa. Di Yakobus dikatakan, mana bisa sekarang mata air mengeluarkan mata air yang tawar dengan yang asin, nggak bisa. Jangan seperti bunglon. Harus berani gitu loh sebagai anak-anak Allah. Ya. Jangan dipengaruhi dengan hal yang tidak baik dalam lingkungan di mana saudara dan saya berada. Ya. Jangan mau dipengaruhi dengan hal yang tidak baik di mana saudara dan saya ditempatkan Tuhan. Tetapi harus dapat menjadi pengaruh yang besar dalam hal kebenaran. Tuhan sudah katakan, akulah jalan kebenaran, kehidupan. Siapa lagi satunya kok saya lupa ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, akulah jalan. Oh ya, makasih Bu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya itu loh yang harus kita hidupi. Ya. Harus kita memiliki pengaruh dalam hal kebenaran untuk orang-orang sekitar kita. Jangan malah jadi batu sandungan. Harus berani tampil, jangan seperti bunglon. Di sini warna hijau, aku hijau. Itu coklat tuh, aku coklat. Lo nggak punya pendirian. Warna kita apa? Sebagai anak-anak Allah. Harus berani menyatakan kepada dunia, aku anak-anak Allah. Kita semua maksud saya adalah orang-orang yang harus tampil beda di luar sana. Setiap orang yang percaya, yang tidak mau disiplinkan dengan kebenaran, itu Tuhan ngomongnya agak sedikit kasar, tapi itu sesuai firman ya, bukan kata mulut saya ya. Seperti keledai yang dungu. Ayo, mau tadi bilang kayak keledai yang dungu. Kenapa sih dongkoknya keledai? Udah jatuh di lubang itu, jatuh lagi di lubang yang sama. Kalau kasarnya dibilang goblok. Sakit kan hati kalau Tuhan bilang, anakku yang satu ini kok dungu ya. Itu, setiap orang percaya yang tidak mau disiplinkan dengan kebenaran, Tuhan katakan, ya sama dengan keledai yang dungu, yang memiliki karakter yang sok tahu dan berlagak tahu, padahal dia nggak tahu apa-apa, kosong hidupnya, tidak ada firman sama sekali. Jadi jelas ya, ada 3 langkah. Di dalam Tuhan katakan penghakiman dimulai dari rumahku. Kita harus memperbaiki diri dalam hal yang pertama ini. Ya. Terus kejar Yesus. Aku ingin memiliki karakter sama seperti Engkau Yesus. Tapi banyak ini halangannya, rintangannya. Enggak apa-apa, tetap kuat di dalam Tuhan. Proses aku Tuhan, proses seperti tadi dihajar, enggak apa-apa. Karena apa? Hasilnya kan nanti kalau kita tekun di dalam kedewasaan iman, pasti ada buah yang muncul di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak terang. Kedua, setelah pendisiplinan, pemurnian. Kita ini hari-hari ini sedang dipisahkan, sedang dikhususkan. Di Matius 25 Pak Hendro. Matius 25. Jadi poin kedua adalah setelah tadi pendisiplinan, sekarang pemurnian.
dipisahkan dan dikhususkan. Pemurnian dengan cara pemisahan, seperti Tuhan memisahkan domba dari kambing. Matius 25. Ini hari-hari sedang terjadi. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 25 ayat 31. Ya, ini garis 5 bodoh, bijaksana. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, ya. Nanti lihat ini akan ada terjadi satu rekonsiliasi kalau kita betul-betul menjadi domba bukan kambing. Terus 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Terus. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ini berbicara tentang pemisahan. Ya. Karakter yang diaplikasikan melalui perbuatan, ya, itu seturut dengan firman, maka dapat dipastikan kita adalah domba. Domba itu adalah manusia roh, ya, yang senangnya itu Roh Kudus. Ayo Roh Kudus, aku haus akan Engkau. Bukan kesenangannya akan dunia ini, bukan. Daging kita tuh udah rasa kayak udah bukan lagi untuk kedagingan gitu. Kalau kambing, ya itu baru dia manusia daging. Yang dicari kedagingan aja, masalah aja yang dicari, jadi troublemaker dalam hidupnya. Biarlah kita harus mau menjadi domba. Di Matius 25 ayat 34 kita lanjut sampai 46. Tapi ini singkat aja. Matius 25 ayat 34, itu bunyinya apa tuh? Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Loh kok bisa dapat rewardnya seperti itu? 35. Ini 35 ya. Baca sendiri di rumah nanti. Ini kita mempersingkat waktu aja. Karena apa? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, bla 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 terus Pak Hendro biar agak cepet. 36. Ketika aku telanjang, bla 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 terus 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum. Nah, ini yang penting nih, 38. Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang belum. Terus Pak Hendro, 39 berarti. Terus ini yang sakit sama penjara ya. Terus aku berkata kepadamu sesungguhnya, ini yang penting Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ternyata purpose-nya, tujuannya kita hidup itu bukan hanya keseimbangan untuk makan, tidur, makan, minum, dan tidur. Bukan. Ini yang paling penting. Melayani sesamamu manusia. Jangan sibuk sama diri sendiri. Hari-hari ini orang banyak sibuk dengan dirinya sendiri. Sampai melupakan perintah sang raja. Ayo, ini ada yang lapar, kita kasih makan. Yang haus, kita kasih minum. Yang telanjang kasih pakaian. Ini cuma maksudnya pengertian yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya tangkap sendiri ya, nggak perlu saya jelaskan terlalu detail gitu. Terus yang tadi di penjara, yang di rumah sakit dan lain sebagainya, bla 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 bla. Intinya melayani. Tuhan katakan, aku sudah memberikan engkau dengan cuma-cuma, berikan kepada mereka yang memerlukannya dengan cuma-cuma. Jangan nuntut balasan. Nah, tapi di dalam mengerjakan ini kita kan perlu Roh Kudus loh. Kita harus tahu bahwa kegerakan roh hari-hari ini tuh sebenarnya apa sih? Bisa nangkap nggak? Nah, kalau kita mau tahu kegerakan roh hari-hari ini sedang menuju kemana, kita itu harus mau berasimilasi tadi dengan Tuhan dalam perpaduan yang harmonis untuk kita dapat beradaptasi, menyesuaikan diri
masuk ke alam roh melalui Roh Kudus. Roh Kudus akan memberitahukan segala sesuatu. Segala sesuatu. Detil-detilnya. Jadi tidak mungkin kita salah melangkah. Kalau kita andalkan Roh Kudus, ya, pelayananku di mana saja engkau tempatkan aku, biarlah aku bisa melayani sesamaku manusia. Mau di dunia sekuler pekerjaan, di kantoran, bisnis, mungkin yang masih kuliah dan lain sebagainya. Intinya dimanapun Tuhan tempatkan kita harus bisa berbuah melayani sesama. Ya, jadi tujuannya itu bukan aku, tapi sekarang kita mulai belajar keluar untuk memberikan berkat kepada mereka. Beritakan Injil juga salah satunya. Begitu. Jadi jelas ya bahwa pemurnian diaplikasikan melalui perbuatan. Jelas tadi ya, Matius 25, 34 sampai 46. Dengan talenta yang sudah Tuhan berikan, itu ada di, kalau kita scroll ke atas kalau pakai HP itu ada 1, 2, 5 talenta. Itu ya harus kita kembangkan. Jangan seperti sing satu dikubur. Jangan. Kita ini sudah ada talentanya kok masing-masing. Yang percaya Yesus yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah sudah diberi modal talenta. 1, 2, 5. Nah sekarang sudah dikasih contoh nih sama Alkitab. Kalau you cuma punya 1, enggak apa-apa. Mengucap syukur, kembangkan. Jangan dipendam. Karena kita tahu, kalau kita pendam ujung-ujungnya, Yesus bilang, "Enyah engkau, aku tidak mengenal engkau." Masuk dalam api kekekalan. Terus, selain itu juga, kita sudah dikasih karunia roh. Masa sih anak-anak Allah nggak punya karunia roh? Pasti ada, walaupun cuma 1 aja. Pasti karunia roh itu ada. Malah ada yang dikasih 2, 3 gitu loh. Kembangkan itu semua. Tapi jangan asal-asalan, tetap di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu disiplin. Makanya kita kan harus disiplin, disciple. Kita ini murid, disciple. Jadi kita harus disiplin melalui siapa? Roh Kudus. Roh Kudus sudah memberi teladan, dia itu disiplin. Pribadi yang disiplin, Roh Kudus. Jelas ya, jadi janganlah kita menjadi seperti Kristen kambing, Kristen kedagingan yang tidak mengenal Allah, tapi kita harus menjadi Kristen domba. Kristen roh yang selalu setiap hari hidupnya dapat menyenangkan Bapa kita di surga. Intinya seperti itu, ya. Setelah ada pendisiplinan dan pemurnian, ya, kita tahu kalau kita pelajari ya, domba itu bagaimana, kambing itu bagaimana, ya. Domba itu senangnya bergerombol, ya. Dan dia suka mendengar suara gembalanya. Makanya kan ada ayatnya, kalau kita bangun pagi, Tuhan, hendaklah engkau mempertajam pendengaranku. Ayo dong kita belajar dengar suara Tuhan. Salah satunya ya baca firman, itu jelas. Ini surat cinta dari Bapa di surga melalui Yesus Kristus Tuhan yang telah terinspirasi oleh rohnya. Nah, roh Kudus mana? Di dalam kita. Sekarang kita belajar. Setiap pagi Tuhan, pertajam telingaku untuk dapat mendengar suaramu. Karena di sini dikatakan domba itu suka dengar suara gembalanya. Lah kalau kita nggak suka dengar suara gembala kita, lah kita nih domba jadi-jadian lah. Terus selalu mau mengikuti dia, selalu memiliki kerinduan untuk mengenal dia, ya, menjadi sekawan sama Tuhan. Biarlah Tuhan engkau dapat mengatakan, aku ini bukan hamba lagi, tetapi menjadi sahabat. Sudah unity, ada satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Masalah seberat apapun, aku tidak bisa terlepas dari Sang Pemberi hidup. Firman. Masalah boleh datang silih berganti, tetapi aku tetap melakukan kebenaran. Sekalipun orang di sekitarku banyak memusuhi aku. Biar, jangan takut. Masa kita lebih takut kepada manusia daripada Tuhan? Engkaulah pembelaku Tuhan. Sekalipun banyak yang memusuhi aku nggak takut. Tuhan ada di dalamku, Tuhan yang membela aku. Seperti itu, ya. Terus domba itu selalu menunduk, merendah, ya. Karena domba ini dia tahu bahwa kekuatannya dia itu hanya ada pada gembalanya. Bukan pada dirinya sendiri, bukan. Tapi kalau kambing sombong, merasa
pertahanan diri itu adalah dirinya sendiri, kekuatannya dari dirinya sendiri. Suka nanduk dan sebagainya. Kalau makan juga nggak nunduk. Domba itu rupanya kalau makan rumput nunduk. Kalau si kambing makan tuh cari-cari yang di pohon-pohon gitu. Nah, itu kan sudah menjelaskan bahwa janganlah jadi Kristen yang seperti kambing. Masuk ke poin 3. Jadi jelas ya, poin kedua itu kita sedang dipisahkan hari-hari ini. Oh, ini domba, ini kambing. Jadi pada saat Yesus datang menjemput kita gerejanya, kekasihnya, si kambing tinggal. Dia akan mengalami penghakiman maut, ya, masuk ke dalam api yang kekal. Tetapi kita yang adalah domba Allah, Yesus itu kan juga dikatakan domba Allah. Nah, kita ini kan domba-dombanya Yesus Kristus, ya. Kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu pengadilan. Ya, kita ingat ya, kalau kita sudah diangkat nanti, ya, terus di bawah lagi ada masa kesusahan, tribulasi, kita ini sedang diadili di pengadilan Bema namanya, Bapak Ibu Saudara. Pengadilan Bema ini adalah untuk menerima upah dari Kristus. Ya, setelah kita disiplinkan, kita dipisahkan menjadi domba yang benar di hadapan Allah yang sudah dibenarkan, hidup kudus yang sudah dikuduskan, kita dijemput untuk diadili, bukan untuk oh ini kamu masih salah. Enggak, rupanya kita itu diadili dalam pemberian upah. Saya catat ada 5 mahkota di dalam firman Tuhan di perjanjian baru. Saya cepat aja. 1, mahkota kekekalan. Diberikan kepada mereka yang mampu mengalahkan hawa nafsu kedagingan. Makanya jangan seperti kambing ya. Maaf, ini firman yang ngomong, bukan saya. Mahkota kekekalan akan diberikan kepada mereka yang mampu mengalahkan hawa nafsu kedagingan. Ini nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Ini cuma casing loh. Kita ini cuma casing. Ini nggak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam sekejap mata kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan itu nantinya. Jadi jangan pusingkan dengan ini. Makan bikin pakai, enggak. Itu dicari sama bangsa-bangsa nggak kenal Allah. 2, mahkota tadi kekekalan, sekarang mahkota kehidupan. Diberikan bagi mereka yang tahan uji dalam mengalami ujian hidup. Maka tadi kan di awal saya bilang jangan jadi Kristen yang melempem, bayi rohani, kelemar-kelemar, diombang-ambingkan pengajaran yang berkat, sekali nggak dapat berkat ngamuk sama Tuhan. Berkat yang sesungguhnya itu apa sih? Kalau kita mau jujur ya, bagi saya berkat yang sesungguhnya dari Tuhan itu kehidupan kekal. Saya diselamatkan tinggal di rumah Bapa, itu yang terbesar buat saya. Wong di dunia ini kita cuma sementara kok, seperti musafir mengadakan perjalanan di padang gurun sana. Tapi tujuan akhir kita apa? Rumah Bapa. Jadi harus kita memiliki juga mahkota kehidupan. Harus tahan uji dalam mengalami ujian dalam hidup ini. 3, mahkota sukacita diberikan bagi mereka yang dapat memenangkan jiwa-jiwa. Boro-boro memenangkan jiwa-jiwa. Jiwa saya sendiri aja belum tentu selamat. Harus dong, harus percaya aku sudah selamat. Sekarang Tuhan, kalau memang Engkau memberikan aku kesempatan untuk mendapat mahkota sukacita, kita harus juga bawa jiwa-jiwa dong ke Tuhan. Biar satu aja nggak apa-apa. Saya ini lagi bergumul sama istri saya, keluarga dari Tri. Saya tuh, apalagi istri saya ya, suka nangis gitu buat keluarganya. Tuhan, belas kasihan-Mu ada untuk keluarga kami. Jangankan keluarga saya juga ada ya yang masih di seberang gitu. Jadi itulah tugas kita, salah satu tugas kita untuk mendoakan mereka-mereka yang belum percaya selagi waktu masih ada. 4, mahkota kebenaran diberikan bagi mereka yang merindukan kedatangan Tuhan. Ada nggak di antara kita yang nggak rindu? Nanti Tuhan, aku belum kawin. Nanti Tuhan, usahaku masih baru mulai mau naik nih, lagi mau mulai naik daun usahaku. Nanti Tuhan, aku belum membesarkan anak-anakku, aku belum melihat cucu Tuhan. Nanti jangan, tetap kita harus memiliki kerinduan untuk
Maranatha, datanglah Tuhan Yesus untuk menjemput kami. Nah, makanya jangan asal juga ngomong ya Maranatha, Maranatha. Kita tetap harus diproses. Maranatha, Maranatha, ternyata kita ketinggalan lagi. Mahkota kebenaran diberikan kepada mereka yang merindukan kedatangan Tuhan. Dan terakhir, mahkota kemuliaan diberikan bagi mereka yang dapat menggembalakan jemaat dengan benar. Jadi ada 5 mahkota di pengadilan Bema yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada gerejanya yang tadi sudah dikategorikan domba, Kristen domba. Ya, Kristen domba. Jangan sampai kita menjadi Kristen kambing. Itu disamakan juga kita mendirikan rumah di atas pasir. Datang masalah, angin topan, badai, ambruk, sudah kolaps. Jadi konklusi, saya ulang, pendisiplinan, pemurnian, pengadilan. 3 poin yang sudah saya bahas, itu adalah awal Tuhan sedang membenahi gerejanya. Maka dikatakan penghakiman dimulai dari rumah Allah. Ya, dari kita semua. Kita harus bicara gereja itu bukan hanya di Indonesia. Globalisasi seluruh muka bumi itu ada gereja Tuhan. Yang sangat disayangkan, saya sempat mendengar, nah ini kadang-kadang juga mungkin jemaat berpikir, masa Tuhan Yesus bisa nangis? Saya tuh mendengar Tuhan tuh nangis di surga. Saya bilang, kenapa Tuhan? Apa yang membuat engkau sedih? Apa? Banyak gerejaku yang disable. Tahu disable? Penanjang cacat itu loh. Cacat rohani, ya jiwa. Nggak banyak tuh orang Kristen yang bunuh diri. Banyak. Mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Lah kenal Tuhannya itu di mana? Setiap minggu dengar firman. Di tengah minggu ikut ibadah ini, itu. Lah terus yang masuk itu apa ya? Kadang-kadang juga saya suka bingung loh. Oh manusia ini kita ini hidup cuma sekali. Kita nggak hidup 2 kali. Sekali. Menentukan kita nanti kemana arahnya. Ke atas atau ke bawah. Jadi hari-hari Tuhan terus menegur itu bukan karena Tuhan benci sama kita. No. Tidak, bukan. Tuhan memang mau supaya kita ini diselamatkan. Mau tahu contoh? Demas itu loh. Di Perjanjian Baru. Sama Yudas. Demas itu dikatakan tadinya pengikut Kristus. Tapi karena dia lebih mencintai dunia ini, dia meninggalkan Kristus. Yudas, murid. Cuma karena cinta, duit, sampai Yesus dijual. Belum lagi si Yanes Yambres itu, Perjanjian Lama. Menentang Musa. Nah ini loh, Kristen-Kristen hari ini banyak yang begitu. Dia enggak gini, maksudnya gini. Mereka seolah-olah aku sudah beribadah kok. Aku sudah percaya Yesus engkau Tuhan kok. Tapi sakit hati enggak kalau Tuhan bilang gini satu hari, aku enggak mengenal kamu tuh. Enggak main-main loh. Bener loh, ini ada ayatnya. Nyah engkau daripadaku, aku enggak kenal engkau. Karena apa? Kita tidak pernah mau membangun relasi dengan Tuhan yang betul-betul adalah pemilik hidup kita. Sama toh seperti tema bulan ini. Aku datang ke dunia ini ya, terang itu datang. Tapi banyak yang nolak. Aku lebih suka di dalam kegelapan, lebih nyaman Tuhan. Gak mau aku datang kepadamu. Bahkan ditolak si terang itu. Berbahagialah kita yang percaya menerima Yesus lahir baru. Akan beroleh kehidupan yang kekal sebagai anak-anak Allah yang hidup, yang kudus. Jadi tadi sudah ya, ada 3 ya. Pendisiplinan, pemurnian, dan pengadilan di Bema. Ada percepatan waktu yang kita tahu bahwa nanti segala sesuatu adalah merupakan dari kehendak dan kontrol dari Tuhan yang memiliki alam semesta. Percepatan waktu di sini nggak berbicara tentang kayaknya Senin baru kemarin ya. Suka gitu ya Bu ya. Kayaknya Minggu baru kemarin tuh. Bukan bicara tentang waktu aja. Di sini percepatan berbicara tentang kehidupan pertumbuhan rohani Bapak Ibu dan saya. Kalau kita masih mau slow aja, santai, Bapak mengasihiku kok. Santai. Jangan pernah ada kata penyesalan
di akhir perjalanan hidup kita. Ini semua Tuhan katakan karena kembali saya sampaikan tadi, Tuhan mengasihi setiap kita yang adalah gerejanya, anak-anaknya, Allah Bapa di surga ya, begitu peduli atas kehidupan kita. Permasalahan apapun yang kita boleh hadapi hari-hari ini, datangnya tuh ke Yesus, jangan kepada manusia. Sudah kita kecewa dengan keadaan kita yang ada, datang ke salah orang. Makin parah, datangnya ke Yesus. Yesus, bersimpuh di kaki Yesus. Tuhan, masalahku ini seperti ini loh Tuhan. Tolong bereskan Tuhan, hanya Engkau yang sanggup membereskan. Dan pada saat Engkau mulai mau membereskan kehidupanku, biarlah aku mau dikoreksi. Hatiku tuh terbuka lebar-lebar untuk Roh Kudus-Mu beracara. Minta dibereskan, tapi kalau Tuhan sudah ngomong nggak dilakoni, sama juga bohong. Sampai kapanpun nggak beres-beres masalahnya. Jadi jelas di sini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ya, biarlah hari-hari ini ya, dimana kita tahu bahwa penghakiman itu dimulai dari rumah Allah, kita mau mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, ya, agar kita kedapatan menjadi mempelai Kristus yang charming ya. Seperti di Tesalonika dibilang, pada akhirnya roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Di hadapan Tuhan tak bercacat celah, tidak berkerut. Kita ini sempurna. Sempurna karena kasih Bapa. Iya, begitu. Wah, sekolah minggu dapat coklat lagi. Iya. Biarlah firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita hari-hari ini bukan hanya untuk sebagai pendengar saja. Terus saya akan mengajak setiap kita, termasuk saya, ayo kita menghimbau diri kita sendiri ya, memotivasi diri kita sendiri. Tuhan, aku tidak puas hanya untuk sebagai menjadi pendengar, tapi aku mau menjadi pelaku Tuhan, menjadi pelaku, tapi bukan dengan kuat dan gagahku. Aku butuh Roh-Mu, Roh Kudus, dan firman yang menopang. Iya, mau panggil pemain musik ya. Oh, ini ada pester. Pester aja. Kalau sama pester lebih dreng dia pester. Nah, itu jadi maksud saya kita saling mendoakan ya. Kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari yang tersisanya adalah hari-hari yang jahat. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita di satu komunitas ya. Maksudnya gini, oh berarti aku nggak boleh kerja dong Pak. Berarti aku jadi ibu rumah tangga aja. Bukan. Jangan salah persepsi ya. Dimanapun tadi saya katakan, saudara dan saya ditempatkan Tuhan, harus bisa tampil beda. Jangan jadi bunglon. Harus punya warna. Warnanya apa? Ya anak Allah. Saya ini anak-anak Allah. Saya harus hidup berbeda dengan kalian. Nggak bisa. Kalau kalian mau musuhi saya, silahkan. Saya ada pembela kok. Tuhan saya yang bela saya. Nah, itu nggak perlu waktu lama kok. Pasti banyak cara Tuhan untuk mempromosikan kita sebagai anak-anaknya. Untuk dapat tampil bersinar, menjadi berkat bagi banyak orang, dan berbuah yang lebat untuk kerajaan surga. Ini pujian. Saya dengar lagu ini kok, tiba-tiba saya tergerak nyanyi lagu ini. Memang kita hidup tidak terlepas dari masalah kok. Tapi tadi saya katakan, masalah seberat apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara dan saya alami, yang dikasih Tuhan Yesus, datang ke Yesus. Dialah jawaban bagi setiap permasalahan hidup kita, yang dapat menyelesaikannya dengan sempurna. Laut aja dia belah, ya, bisa berjalan di atas air, juru selamat kita. Bisa menyembuhkan segala sakit penyakit, membangkitkan orang mati, memberikan pengajaran-pengajaran yang ahli-ahli Farisi bilang, belum pernah nih orang seperti dia kalau ngajar. Penuh dengan kuasa dan roh. Seperti itu. Jadi datang ke pribadi yang tepat. Yesus adalah center of our life. Pusat dari kehidupan kita. Kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini ya.